Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Chandra Depananda dengan NIM 1234950. Di kesempatan saya kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat skematik PCB Atini 85 supaya dapat menghidupkan LED. Dan ini adalah basic dari KiCad. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke KiCad. Habis itu pilih file di pojok kanan atas dan new project. Habis itu kalian tinggal tulis nama di sini dan taruh di folder yang kalian inginkan. Setelah kalian sudah membuat filenya, kita masuk ke schematic editor. Habis itu kita langsung pilih simbol di sini, ada di simbol. Ini error gara-gara tidak bisa mencari library yang saya download pas itu. Jadi tidak masalah. Biasanya di kalian nggak ada, harusnya seperti itu. Yang pertama kita cari adalah Atini. Sebentar, kita hidupkan dulu ininya, Anote atau mal ini biar langsung ada namanya. Dan ini kita pilih, sudah ada di sini Atini. Habis itu kita pilih resistor. Ini yang lambangnya R ini kita pilih, oke. Kita rotate, pencet R, habis itu CTRL C dan CTRL V. Jangan dulu, sebelum itu kita cari dulu LED. Nah ini nih, LED ini kita rotate. Oke, nah habis itu kita cari lagi bahannya, yaitu WS. Ini adalah RGB light ya, WS ini kalau kalian nggak tahu, RGB light with integrated controller. Oke, kita masukkan di sini. Nah, karena kita di sini menggunakan 3 LED active flow, jadi kita akan mengcopy 3 LED ini juga dan juga resistor ini. Tapi sebelum itu kita masukkan footprint dulu di resistor dan juga LED-nya. Tekan 2 kali di resistor, habis itu pilih footprint dan dipilih gambar library yang seperti ini. Kita tekan, habis itu kita cari resistor. Cari resistor yang ini nih, yang 2512 635 metrik ini nih. Kita pencet OK dan nanti footprintnya udah terpasang. Footprint ini penting supaya kita bisa menyolder atau membuat sirkuit dasar dengan footprint ini. Kalau nggak ada footprint kita nggak bisa membuat simbol dasar itu. Nah, kita pencet OK. Nah, kita lakukan di LED. Sekarang kita cari footprint, pencet library, cari saja di sini LED. Kita cari yang bulat mana ya? Bukan, nah ini nih, LED 3.00 mm. Oke, kita pencet OK. Di sini juga ada 3D viewernya kalau kalian pengen lihat bentuknya. Gimana sih bentuk dari LED-nya nih? Kalau yang saya pilih bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini, 4 pin, ada yang ini. Jadi kalau kita pakai 2 pin ya, jadi pilih ini aja. Oke, kita pencet OK. Di sini sudah masuk footprintnya, kita pencet OK. Nah, setelah itu kita bisa blok ini resistor, CTRL-C dan CTRL-V untuk copy dan copy paste. Oke, bisa kita masukkan, kita copy paste lagi sama seperti LED. Kita blok dulu, bisa kita CTRL-C, CTRL-V lagi.
V lagi. Bentar, kita taruh dulu baru bisa Ctrl C. V. Taruh Ctrl V. Oke. Nah, kita cek dulu satu-satu apakah udah ada library-nya. Pasti sudah ya, udah ada footprint-nya. Nah, selanjutnya kita membuat rangkaiannya sekarang. Oke. Jadi di pin ini saya buat dengan wire nih, kabel kan. Jadi kita tinggal pencet aja nih bulat di sini, kita tarik ke PCB 4. Habis itu R3 ke PCB 5. Sebenarnya salah sih. Yang penting kalian masuk di pin GPIO atau pin input output ya. Nah, kita masukin PCB R1 ke PCB 3. Kan kita masukkan ini resistor ini ke LED, kita masukin lagi ke LED, kita sambungkan lagi ke LED. Oke, habis itu ini kita ini aja nih, kita rotate, kita pilih ini dulu, kita rotate saja dulu seperti ini, rotate VSS. Nah sebelum itu kita tuh harus nentuin apa power sama groundnya. Jadi kita di sini cari aja VCC. Di sini ya, di bawah simbol ini ada lambang seperti ini, kayak gini. Tulisannya ada di power, tinggal pencet P kalau kalian pengen shortcut. Cari VCC. Nah nih, power input. Cari VCC di sini dan ground. GND. Oke, GND di sini. Masukkan, habis itu kalian tinggal taruh di sini. Nah, setelah itu kita buat lagi rangkaiannya. Habis itu kita masukin DIN ini ke kita masukkan DIN ini ke pin 1. Oke. Habis itu VDD ini ke ground dan VSS ini ke VCC atau power. Habis itu kalian juga bisa masukin VCC ini ke sini. Kita tarik di sini, langsung masukin ke VCC ini. Habis itu ground juga. Di situ ini tinggal masukin sini juga, bisa dijadiin satu. Oke, habis itu ground di sini bisa juga dijadiin satu seperti ini. Sisanya ini dot ini untuk kalau misalnya kita menggunakan 2 RGB, jadi sambungan dari RGB lain gitu biar bisa warna-warni lah. Nah, terus pin-pin yang nggak kepake ini kita pakein nih. Ada no connect flag di sini. Oke, kita tinggal pencet aja di button itu supaya nggak ke connect. Pencet lagi ada tidak yang nggak connect. Oke, ada semua. Nah, sekarang kita tinggal namanya. Oh ya, kita harus nyari power GND. Nah, ini nih fungsinya buat input kita itu diketahui oleh ERC-nya nanti. Kita rotate sekian sini, bisa kita Ctrl C buat 2 di VCC dan ground. Nah, setelah buat kayak gini, coba kita cek di sini. Di atas ini ada ketika rules, checker dan kita checker. Nah, berarti kalau di sini error 0, warning 0, berarti ini artinya aman. Misal, kalau misalnya tidak aman, misalnya kita hapus ini, apa namanya, penutup ini, kita hapus, penutup pin. Bisa kita klik 3 rules, kita cek. Nah, pasti akan ada error di sini. Dan ini berguna banget sebenarnya buat nentuin apakah PCB yang kita buat atau apa itu apa namanya mengalami kerusakan ataupun error. Nah, kita close, kita balikin lagi tadi.
Kita cek lagi RC. Nah, tidak ada sama sekali, berarti ini aman. Berarti semuanya ini rangkaian ini sudah benar, berarti sesuai dengan itunya. Dan sekarang kita kembali ke ini PCB editor. Nah, di sini nih tempat pembuatannya PCB board atau boardnya. Nah, caranya gimana? Kan tadi kita save dulu. Kita klik file di pojok kiri atas, save atau bisa juga ctrl s. Bisa kita switch to editor. Bisa tinggal ini pencet update PCB form schematic atau bisa shortcut F8. Di sini kalau misalnya kalian belum update footprint pasti di sini ini error banyak biasanya. Jadi kalau kalian udah masukin apa namanya footprint itu tuh udah langsung bisa. Oke, jadi kita langsung masukin aja update PCB, close, langsung banyak di sini muncul. Nah, yang pertama kita buat tuh pastinya kita buat boardnya dulu. Cari di sini, pilih pertama kali itu adalah di layersnya. Di layers kita pilih, sebentar mana ya? Kita buat saja di sini. Apa namanya? Oh, kita pilih ejected dulu buat apa namanya? Buat PCB-nya, buat board PCB-nya. Nah, kita pencet basing-basing aja karena ini percobaan juga, jadi ukurannya nggak harus pas. Misalnya saya ingin membuat seperti ini, sebesar ini. Oke, nah sekarang kita pindahin ini LED, kita pindahin ke sini, kita bisa pindahin ini juga satu-satu biar agak jauh. Pastikan ada jarak ya di antara setiap komponen supaya tidak terjadi error. Nah, sedangkan di sini bisa kita masuk ke resistor. Di sini oke, habis itu ini microcontrollernya ini, dan juga ini bebas kalian terbang aja. Tapi lebih next di sini ya. Oke, nah udah jadi nih. Tapi ini belum kesambung ke apa namanya? Ke sirkuit. Kita belum membuat sirkuit tembaganya. Nah, jadi untuk membuat sirkuit tembaganya agar semua komponen elektronik ini bisa apa namanya? Tersambung, yaitu dengan membuat rute. Yang pertama kita masukin rute ground dulu. Sini kita masukin. Oke, jadi ini harus sambung semua ya. Ground sama ground jadi akan jadi satu sirkuit. Gabungin aja, nggak usah terlalu bagus juga nggak masalah karena ini percobaan, jadi supaya paham aja bagaimana cara kerjanya. Habis itu kita masukin ke ini satu ini ke sini nih, sesuai dengan skematik yang kita buat tadi. Kan ini udah ada langkah-langkahnya nih, D4A ini di sini. Oke, habis itu ini di situ. Nah, oke, setelah itu ini lebih bagus sebenarnya dibalik ya. Setelah itu kita sambungin ini. Ya sebenarnya harusnya dibalik, ntar kita balik dulu sebenarnya. Kita ini aja. Nah, kita balik dulu supaya sirkuitnya nggak tabrakan, karena sirkuit itu harus ada namanya satu tempat aja, nggak bisa lumuran. Sirkuit harus mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Kita rotate. Nah, di sini kan lebih enak. Ntar coba apakah ini masuk sini? Oh, di atas ya dia. Sebentar. Jadi kita tukar aja di sini. Kan salah. Ya, tukar ini ke sini. Aduh, kok ini sih makan. Nah, bagus kayak gini. Tuker biar ada jalur masing-masing.
Kalau kedua, nah ini dari dua, yang ini ke sini, ini ke sini sesuai board yang kalian buat di schematic tadi ya. Setelah itu kita masuk ke ini PB4. Nah, di sini kita cari PB4 mana? PB4 di sini, PB5 di sini, PB3 di sini. Gimana caranya PB3 di sini? Kurang di mana? Oh, sini ya. Jauh juga. Bentar. Kita rotate. Kurang sini ini. Kurang sini juga masalah. Ini masuk ke sini. Udah ini udah tersambung. Sekarang kita masukin ground. Di sini masukin sini juga, di ground sini masukin ke ground microcontroller supaya tersambung. Ini habis itu nih, ini DIN atau controller ya, masukin di pin GIO ini. Tadi udah kita masukin power VCC, kita masukin sini. Oke, udah. Nah ini juga, jadi kita tuh kayak buat sirkuit muter kalau gini itu. Nah, oke. Sekarang kita tes ininya udah benar belum. Ini desain rule checker taruh di. Nah, no berarti ini sudah benar. Berarti PCB yang kita buat itu sudah benar. Dan ini masih apa namanya, acak-acakan ya, sebenarnya harusnya nggak kayak gini, tapi karena ini masih percobaan dan masih awam, jadi ya yang penting tahu konsep dasarnya bagaimana cara penggunaan ininya. Sekarang kita masuk ke 3D viewer. Di sini kita lihat, nah ini dia desain apa namanya, desain yang kita buat tadi. Di sini LED RGB, di sini ada LED aktif, LED biasa, resistor, mikrokontroller ini, dan ini adalah sirkuit-sirkuit tembaganya buat ngasilin listrik biar ini bisa hidup, ini bisa kegunaan semuanya pokoknya. Oke, mungkin mungkin sekian tutorial video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada salah mohon dikoreksi dan saya mohon maaf.